Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ya di sana. Selamat malam. Selamat malam. Salam bahagia ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara semua. Di depan saudara ini adalah kawula muda kita. Ya. Masih muda tapi karyanya sangat sudah banyak sekali ya. Mas Panaka Jaya ini memang lahir dan dibesarkan di Situbondo, Jawa Timur. Nah, beliau S1-nya di jurusan musik, tapi musiknya musik barat, bukan musik Madura gitu. Ya. Fakultas Seni Pertunjukan ya, ISI ya, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Setelah lulus, melanjutkan studi master dengan minat etnomusikologi di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa Gajah Mada. Saat ini sedang mengambil doktornya di kampus yang sama sejak tahun 2017. Mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Selain begitu, beliau memiliki minat dan ketertarikan khusus pada kajian musik dan seni pertunjukan masyarakat Madura, khususnya di Tapal Kuda, Jawa Timur. Ya, Tapal Kuda, Jawa Timur itu kalau saudara-saudara kurang tahu, itu Jawa Timur itu ada Maduranya ya. Di selatannya Madura itulah dikatakan Tapal Kudanya. Jadi mulai dari Pasuruan ya. Ada itu masuk Situbondo, Probolinggo, ya, Jember, masuk Banyuwangi kali ya, gitu. Beberapa publikasinya tentang kajian seni pertunjukan masyarakat Madura telah dipublikasikan di beberapa jurnal ilmiah, Proceeding, Bunga Rampe, dan Buletin. Buku pertamanya berjudul Dangdut Madura, Situbondoan, diterbitkan tahun 2017. Bersama rekan-rekannya di Situbondo yang menggagas dan mengelola proyek non-profit dokumentasi apa nih? Tabuan itu ya nabuh, tabuan acaranya. Tabuan Maduri Sound, semacam gerakan preservasi seni tradisi Madura melalui kerja-kerja pengarsipan seni pertunjukan, khususnya seni tradisional. Mulai dari perekaman, digitalisasi, hingga publikasi. Beberapa dokumentasinya berupa karya audiovisual dapat diakses secara bebas melalui kanal YouTube. Kanal YouTube-nya Kremes. Kremes atau Kremes? Oh, yang Kremes itu grup keroncong saya, Pak. Oh, Kremes itu. Ya. Salah satu grup keroncong yang mengangkat khasanah dan tradisi musik Madura. Secara singkat saja sudah menyenangkan ini. Ini Mas Panaka Jaya. Ini kalau panjenengan itu mau mengambil dana itu sudah layak. Dana itu yang saya kirimkan tempo hari, yaitu grant dari Templeton Foundation. Kalau yang itu baru kecil-kecilan, artinya kalau saya katakan yang di Jakarta itu kan mendapatkan itu grant itu Jakarta. Islamic Studies ya. Nah, ini sangat spesifik dan mumpuni. Bukti-bukti itu biasanya apa? Background-nya yang dipelajari ya. Itu ada, kalau nggak pelajari 1 tahun pertama itu akan dilihat. Begitu tahun kedua itu sudah grant turun. Tahun kedua grant turun. Dan panjenengan bisa mengajukan. Kalau mengajukan itu memang ada batas-batasan. Kalau bisa yang banyak sekali.
Ya, ya, sampai 600.000 US dollar ya, Ya, 600.000 wah banyak gitu. banget. Karena apa? Uangnya terlalu banyak, nggak habis-habis gitu loh. Jadi seluruh dunia ini sudah ditawari begitu, dana itu masih melimpah. Jadi kalau disediakan 100 masuk, yang terpakai masih 30 gitu loh. Mengapa itu sampai diobral? Ayo, jangan kecil-kecilan. Ini 600.000 paling sedikit. Jadi ini saya sampaikan supaya panjenengan juga, nah, ini ada dana kok nggak dipakai. Nah, salah sendiri kan, salah sendiri. Saya juga menyampaikannya dengan Mas apa Rudi, Mas Ya, Rudi itu orang selain panjenengan itu Mas Rudi itu saya sampaikan. Ini Mas Rudi juga ingin ini pusaka pusaka Jawa atau apa ya. gitu maupun pelestarian yang lainnya. Mas Panak aja ya, saya sudah nggak tahan menunggu ini. Aku duit ini. Gimana keroncong Madura presentasi? Ya, Silakan. ya, ini saya izin untuk membuka PowerPoint saya dulu, Prof. Dimyati. Sebentar, saya coba buka dulu. Iya. Oh, ini sudah ada, oke. Ya, ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati. Jadi, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Prof. Surahman Dimyati karena ini mungkin yang keempat kalinya saya diminta atau diajak lah untuk bukan presentasi, berbagi lah istilahnya ya, berbagi apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya lakukan gitu dalam kira-kira kurun waktu 2 tahun 3 tahun terakhir ketika saya mulai melakukan penelitian dan melakukan beberapa kegiatan yang kaitannya dengan keroncong Madura gitu. Nah, ini saya beri judul yang ya sederhana ya. Jadi saya beri judul Keroncong Madura dari masa kolonial hingga milenial gitu. Jadi ya judulnya sangat populer gitu ya supaya tidak terlalu berat gitu, kesannya tidak terlalu berat. Dan memang kalau kita berbicara tentang musik keroncong di Indonesia sebenarnya hari-hari ini itu sudah tidak seperti 10 tahun lalu gitu ya, yang mungkin barangkali nggak banyak anak-anak muda yang tertarik gitu ataupun tahu, mungkin jarang sekali musik keroncong itu musik apa sih, itu musik orang tua. Tapi di 5 tahun terakhir ini sudah banyak sekali perubahan dan musik keroncong sudah bisa diterima dan bahkan bisa menjadi tren baru gitu. Nah, ini mungkin saya cerita dulu sebelum masuk ke materi bahwa ini disclaimer dulu bahwa saya sebenarnya tidak pernah melakukan penelitian yang begitu mendalam terkait keroncong Madura ataupun musik keroncong, tetapi tahun 2021 itu saya mendapatkan tawaran oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek waktu itu di bawah kalau nggak salah eh, Direktorat Perfilman Musik dan Media. Waktu itu mereka sedang memiliki proyek untuk membuat buku ensiklopedia musik keroncong. Jadi ada sebuah buku ensiklopedia musik keroncong yang di dalamnya itu memuat berbagai informasi mengenai musik keroncong dari masa kolonial hingga sekarang gitu. Jadi semua informasinya terpusat di situ dan kebetulan saya terpilih gitu, diminta untuk menjadi kontributor utamanya dan editor juga waktu itu, menjadi editor di proyek itu. Kemudian saya melakukan penelusuran, melakukan penelitian yang bagi saya ini adalah hal yang baru karena sebelumnya saya tidak pernah meneliti keroncong. Saya hanya memainkan saja gitu. Saya hanya pemain, penyuka gitu, penikmat. Namun ketika saya melakukan penelitian, saya mendapatkan banyak sekali kejutan gitu. Banyak sekali mendapatkan data-data yang barangkali tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Oh, ada ya keroncong Madura gitu. Jadi yang saya bayangkan keroncong ya mungkin orang awam akan melihat keroncong itu sebagai Bengawan Solo, Gesang, Waljina gitu ya. Kemudian Bandar Jakarta dan lain sebagainya. Tapi ketika saya menelusuri, oh ternyata keroncong itu cukup beragam ya di Indonesia. Makanya di salah satu topik ensiklopedia itu saya mengangkat bentuk keberagaman keroncong di Indonesia gitu. Nah, ini salah satunya adalah keroncong Madura yang akan saya presentasikan hari ini. Bisa di next slide, Mas. Oke, ini mungkin banyak Bapak dan Ibu atau teman-teman yang
yang mungkin masih aneh atau asing begitu dengan keroncong. Jadi istilah keroncong sendiri itu sebenarnya merujuk apa sih gitu? Apakah keroncong itu adalah sebuah instrumen? Apakah keroncong itu sebuah ensemble musik? Ataukah dia irama musik? Atau dia melodi dalam lagu tertentu? Ataukah dia struktur atau pakem musik tertentu? Nah ini banyak sekali yang tidak tahu. Nah sebetulnya istilah keroncong itu sendiri pada awalnya itu baru di apa ya baru muncul di Hindia Belanda itu di sekitar tahun 1880-an. Jadi sebelum era itu sebenarnya musik yang sekarang dikatakan musik keroncong itu banyak sekali sebutannya. Ada yang menyebutnya musik fado, ada yang menyebutnya musik mur gitu ya, muresco dan lain sebagainya. Nah, kalau merujuk pada sejarahnya, ini saya coba singkat saja sejarah singkatnya bahwa instrumen yang dipakai di dalam musik keroncong hari ini itu sebenarnya prototipe dari instrumen yang pernah dibawa oleh bangsa Portugis dulu. Instrumennya namanya cavaquinho, jadi gitar kecil, gitar berukuran kecil dengan senar 5 gitu, yang dimainkan dengan cara di strumming gitu. Nah, Apa instrumen ukulele itu ya? Ukulele. ya kalau di Hawaii akhirnya bernama ukulele, Pak. Jadi Hmm. alat itu juga akhirnya diadopsi di Hawaii dan bernama ukulele. Nah, kalau dia dari Portugis itu namanya cavaquinho namanya. Namanya Hmm. cavaquinho. Nah, cavaquinho itu kemudian dibawa oleh para pelaut Portugis dan kemudian banyak sekali dimainkan oleh para budaknya gitu. Oleh para apa istilahnya awak kapalnya begitu ya. Dari bangsa Mur ya, dari bangsa kulit hitam waktu itu yang dibawa oleh orang-orang Portugis. Nah, disitulah kemudian gitar itu dimainkan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, gitar ini dibawa untuk berlayar ke beberapa daerah, gitu. Sampailah ke Hindia Belanda. Waktu itu tidak langsung di Jawa gitu, tapi dia dibawa dulu ke daerah Maluku. Nah, di daerah Maluku sekarang kita mengenal juga instrumen musik yang mirip-mirip dengan keroncong, namanya yangire. Namanya yangire. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube musik yangire. Itu mirip-mirip dengan keroncong, gitarnya juga kecil. Gitu. Nah, itu adalah salah satu um, bisa dikatakan mungkin adaptasi begitu ya orang-orang Maluku untuk meniru gitar yang pernah dibawa oleh bangsa Mur ya atau bangsa Portugis dulu ketika ke Maluku. Nah, kemudian setelah dari Maluku itu pada kisaran abad ke-16 kalau tidak salah itu kemudian orang-orang Portugis itu berlabuh di Batavia. Di Batavia. Nah, di Batavia inilah kemudian mereka tidak diterima ketika ada pergantian kekuasaan dari Portugis ke Belanda. Mereka tidak diterima ini para Buddha ini karena mereka dianggap apa ya tidak tidak bisa berasimilasi gitu. Dengan syarat kemudian kamu bisa masuk ke Hindia Belanda asalkan berpindah agama gitu dari yang awalnya Katolik untuk menjadi Protestan waktu itu. Nah, komunitas kecil itu dulu namanya komunitas Marjikers itu. Jadi mereka yang budak-budak Portugis yang tinggal di Batavia itu dulu disebut sebagai Marjikers gitu. Orang yang apa ya yang yang istilahnya bisa dinaturalisasi begitu dalam konteks waktu itu gitu. Nah, orang-orang Portugis budak Portugis yang ada di Batavia inilah kemudian mereka memainkan musiknya setiap hari gitu di daerah kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Kampung Tugu di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ada sebuah kampung di Jakarta Utara itu namanya Kampung Tugu. Nah, Kampung Tugu inilah yang bisa dikatakan titik nol dari musik keroncong di Indonesia. Jadi pada awalnya mereka memainkan musik yang seperti biasanya, seperti musik fado begitu ya, musik menari sambil minum minuman gitu ya setiap malam. Nah, kemudian apa namanya berlangsung demikian lama, kemudian mereka akhirnya berasimilasi begitu dengan beberapa kebudayaan yang ada di sana. Karena pada dasarnya musik keroncong ini adalah musik yang bisa dikatakan kosmopolit gitu ya, musik yang dia hidup di dalam kawasan kosmopolitan, urban gitu, kawasan urban, kawasan yang internasional begitu ya, bertemu dengan Cina, bertemu dengan uh, orang Hindia Belanda, sehingga musiknya kemudian berubah dari yang awalnya sangat bergaya Portugis, kemudian karena dia berasimilasi ya, kemudian bertemu dengan banyak hal, akhirnya berubah musik itu menjadi yang waktu itu dikatakan musik Moresco.
Jadi sebelum keroncong itu disebut musik Moresco. Makanya ada lagu keroncong itu namanya keroncong Moresco. Karena Moresco itu adalah cikal bakal dari sebutan keroncong sebelum dikenalnya musik keroncong. Nah, keroncong itu sendiri, istilah keroncong itu muncul di dalam majalah atau harian gitu ya, koran gitu. Untuk menyebut penjualan instrumen gitar, gitu, gitar kecil itu. Jadi keroncong pertama kali itu dikenalkan melalui nama instrumennya, gitu, disebut keroncong. Nah itu banyak sekali teorinya karena onomatope dari cerung-cerung itu. Ada juga yang menyebutkan bahwa keroncong itu sebenarnya bukan dari gitarnya tapi dari bunyi rebananya gitu. Ada banyak sekali teori tapi yang jelas pada saat itu penamaan keroncong itu berasal dari sebuah harian koran gitu yang apa menyebut instrumen yang dipakai di Kampung Tugu itu sebagai keroncong. Nah, kemudian berjalan lama eh, ensemble itu kemudian juga dikenal sebagai ensemble musik keroncong. Jadi gambar yang ada di sini ini kemudian disebutlah bahwa itu adalah musik keroncong, di mana di situ ada gitarnya, kemudian ada gitar kecil yang sekarang kita kenal sebagai cak dan cuk gitu, cak dan cuk, gitu, gitar keroncong atau ukulele di dalam bahasa Hawaiian ya. Kemudian ada biolanya, ada flute ya, suling, suling besi, suling khas barat. Kemudian cello kalau sekarang, kemudian rebana dan lain sebagainya. Nah, keroncong hari ini itu merujuk pada banyak hal. Jadi secara instrumen bisa disebut sebagai keroncong, secara ensemble juga bisa disebut sebagai keroncong, selagi instrumennya itu adalah instrumen dawa yang em, sudah pakem kalau istilahnya orang-orang keroncong itu, yakni cak, cuk, cello, bass, biola, gitar, dan flute. Itu merujuk pada sebuah ensemble. Kemudian keroncong juga merujuk pada irama. Jadi ini iramanya apa? Ini iramanya keroncong. Irama keroncong ini sangat khas karena dari segi irama itu ada pertalian antar instrumen. Jadi secara bunyi itu hampir-hampir mirip seperti gamelan, gitu. Saling mengisi, gitu. Saling mengisi kekosongan. Gitu. Tidak, berbeda sekali dengan musik barat. Kalau musik barat itu mereka berjalan linier. Gitu. Tapi kalau di keroncong itu nggak bisa main sendiri. Mereka harus bersamaan bermainnya karena teknik permainannya saling mengunci. Gitu. Nah, ini yang menarik dari keroncong. Kemudian melodi lagunya juga. Jadi yang khas dari keroncong adalah melodi lagunya. Nah, orang-orang Belanda itu sangat suka sekali dengan melodi lagu keroncong ini sehingga di Belanda mereka juga masih menggunakan melodi-melodi yang sering dibawakan ketika di Hindia Belanda gitu. Ketika orang-orang Belanda dideportasi pasca kemerdekaan itu mereka ternyata masih rindu gitu dengan apa melodi-melodi yang sering dibawakan di Batavia gitu. Nah, kemudian hari-hari ini keroncong juga disebut sebagai pakem gitu. Orang-orang tua di zaman sekarang ini atau orang-orang tua kita, mbah-mbah kita yang pernah main keroncong itu menyebut keroncong itu sebagai pakem. Makanya ada sebutan keroncong asli gitu. Keroncong asli. Itu keroncong asli sebenarnya merujuk pada struktur musik yang baku gitu. Yang kalau tidak salah ada 28 birama gitu. Kemudian instrumennya harus A B C D E gitu dan lain sebagainya. Nah, ini sekilas dari uh, cerita pendek tentang keroncong dan bagaimana keroncong, istilah keroncong itu dimaknai hari ini. Oke, bisa lanjut Mas. Next. Nah, ini salah satu kaleidoskop atau momen-momen penting yang coba saya cuplik dari ensiklopedia musik keroncong ya. Jadi ada apa saja sih di tahun-tahun dari kelahiran keroncong itu sampai hari ini? Ya, ternyata banyak sekali. Eh, Berdirinya orkes musik keroncong yang pertama ya, yang titik nol itu disinyalir tahun 1925 itu di Kampung Tugu, namanya Orkes Moresco Tugu. Dulu masih belum belum ada orkes keroncong ya, dulu nyebutnya masih Moresco gitu. Ya, Kemudian ejaannya pun ejaan lama kan. Tugunya itu kan ejaan lama. betul, betul, masih zaman Hindia Belanda, masih di zaman Hindia Belanda, Pak. Nah, kemudian di tahun 1933 berdirinya radio SRV ya, Solonis Radio Vereniging ya yang ada di Solo yang kemudian ini menjadi RRI kemudian pasca kemerdekaan dan di radio inilah keroncong itu menyebar gitu ke seluruh Indonesia. Nah, di berbagai daerah juga tersebar karena radio. Salah satunya juga Nirom, radio Nirom, radio yang dimiliki oleh kolonial Belanda waktu itu.
Nah, dan lain sebagainya. Ini saya pikir tidak perlu saya baca ya, nanti teman-teman bisa membaca di ensiklopedia keroncong. Si keroncong ini hanya untuk gambaran gitu, bagaimana perkembangan keroncong dari masa kolonial sampai sekarang. Bisa lanjut, Mas? Nah, inilah saya ingin masuk kemudian kepada keroncong Madura. Keroncong Madura itu apa sih gitu? Apa sih hubungannya dengan musik keroncong yang apa yang sudah banyak kita ketahui? Ternyata ketika saya melakukan penelitian, saya membaca salah satu buku yang sangat bagus sekali dan datanya sangat sangat komplit yang ditulis oleh Haryadi Swadi. Bukunya itu berjudul em, Jiwa Manis Indung Disayang itu. Hmm. Kira-kira bukunya setebal 200-300 halaman dan sangat kaya dengan data visual, data fotografi lama gitu. Saya terkejut ketika dalam satu bab itu Haryadi Swadi menunjukkan sebuah data gitu, di mana ternyata di Surabaya dulu pada masa Hindia Belanda itu pernah berdiri satu grup keroncong yang nyentrik gitu. Dikatakan nyentrik karena tidak sama seperti grup keroncong yang pada umumnya. Kalau grup keroncong pada umumnya di masa Hindia Belanda itu sangat apa namanya, sangat kebarat-baratan gitu namanya ya, ada orkes apa gitu, denah tegal dan lain sebagainya. Ini ada satu grup yang menggunakan istilah sangat lokal gitu, namanya Sinar Madura. Sinar Madura. Dan yang memimpin adalah Tuan Mustari namanya. Ini Tuan Mustari ini menurut data yang saya baca adalah seorang violis, seorang pemain biola, dan seorang penyanyi juga yang berasal dari Madura, Madura Pulau. Jadi beliau ini adalah seniman dari Madura yang kemudian tinggal di Surabaya, dan di Surabaya si Tuan Mustari ini bergabung juga dengan grup-grup terkenal, keroncong terkenal seperti Denah Tegal, kemudian beberapa grup keroncong yang ada di Nirom Surabaya. Nah, selain dia bergabung, dia juga memiliki grup gitu. Memiliki grup yang namanya adalah Sinar Madura. Nah, menariknya Sinar Madura ini adalah grup yang cukup populer waktu itu di Nirom itu. Sehingga ketika dia siaran di Nirom, itu banyak sekali surat-surat yang masuk gitu. Yang meminta untuk merequest lagu Madura dan lain sebagainya. Banyak sekali ternyata yang. Nah, si Haryadi Swadi ini juga menunjukkan surat-surat para penggemarnya itu ketika dia di Nirom. Nah, Mustari dan Orkes Sinar Madura ini, kalau berdasarkan klaim dari Haryadi Swadi, berdasarkan data yang dia punya selama masa kolonial itu, dia ini adalah pelopor, pencipta lirik lagu keroncong berbahasa daerah pertama di Hindia Belanda. Jadi eh, selain apa, dulu saya bayangkan keroncong itu dominan kalau tidak Melayu ya Jawa, gitu. Karena yang saya tahu kan langgam Jawa yang paling populer gitu keroncong, apalagi di Solo gitu ada Waljina dan lain sebagainya. Tapi ketika saya membaca ini saya ternyata Madura justru yang pertama kali membuat lirik lagu keroncong berbahasa daerah gitu, selain berbahasa Melayu gitu ya. Kalau bahasa Melayu kan memang masif gitu. Nah, yang dimaksud oleh Haryadi Swadi adalah berbahasa daerah lokal gitu. Nah, Madura ini dianggap sebagai bahasa bahasa daerah pertama gitu yang dipakai selain bahasa Melayu di Hindia Belanda. Gitu. Nah, lagu-lagunya itu banyak. Yang diantaranya yang sering dimainkan itu ada Dikrum Rumba, kemudian Sinar Madura, Goreng Telur, kemudian Gelung Cioda, dan yang paling populer adalah Rumba Madura. Sebenarnya dari judul ini kita bisa melihat sebenarnya bahwa musik keroncong itu sangat internasional gitu. Secara musik kan kita tahu rumba ini adalah musik Latin sebenarnya. Jadi eh, si Tuan Mustari ini sejak awal itu memang secara aransemen atau secara musikal mungkin bisa dibayangkan itu ya sama seperti apa musik keroncong pada umumnya di era itu. Jadi sangat kosmopolit banget gitu. Sangat internasional banget aransemennya. Jadi tidak lokal banget enggak, tapi justru sangat internasional secara aransemen gitu. Kita bisa lihat dari judul-judulnya gitu. Memakai rumba dan lain sebagainya. Bisa lanjut, Mas? Next. Nah, kemudian setelah pasca Tuan Mustari, pasca kemerdekaan itu keroncong semakin pesat ya. Jadi setelah pasca kemerdekaan itu keroncong semakin pesat dan
ada pembakuan-pembakuan kemudian. Jadi pembakuan adanya keroncong asli, keroncong dengan pakem dan lain sebagainya itu tumbuh di eh, sebelum pasca kemerdekaan sebenarnya. Tapi ketika pasca kemerdekaan itu kembali menguat gitu. Apalagi pada saat era Orde Lama, Bung Karno itu juga sangat anti dengan musik barat, sehingga musik keroncong ini bisa dikatakan diorientasikan sebagai musik nasional gitu, karena keroncong tidak punya gaya yang seperti barat begitu dalam dalam anggapan Bung Karno, sehingga keroncong masih bisa sangat populer gitu di masa itu. Nah, di era pasca kemerdekaan ini saya tidak tahu album ini, kalau asumsi saya di sekitar tahun 80 90-an gitu. Tapi saya tidak tahu karena tidak ada data yang pasti album ini dibuat tahun berapa pastinya. Tapi yang jelas kalau kalau asumsi saya sih tahun 80 sampai 90-an. Nah, di era 80 90-an ketika keroncong nasional itu populer, di Surabaya lagi-lagi muncul album yang sangat lokal gitu dan mengembalikan ingatan kita kepada Sinar Madura. Jadi ada salah satu orkes yang namanya Orkes Cendrawasih yang dipimpin oleh Spadimin itu, dia kemudian merilis album yang khusus Madura gitu, berbahasa Madura semua, keroncong Madura yang judulnya Oleh Olang gitu. Ini kalau kita melihat lagunya ini, mungkin kalau orang Madura pasti udah tahu gitu, karena lagu ini sebenarnya lagu yang biasa didengarkan gitu ya, Oleh Olang, Pansampanan. Pansampanan ini Iya, genting. Kalau di ini kalau kalau kelihatan dari tabelnya itu ya kelihatan 25 Mei 1978. ya sekitar itu. Jadi kalau dilihat dari komposisi lagunya, sebenarnya kan ini lagu yang sudah biasa gitu bagi kalangan orang Madura. Tapi ternyata album ini menjadi semacam trigger bagi para pelaku keroncong di daerah. Karena ketika album ini beredar, gitu, orang-orang di daerah itu kemudian punya semangat lokalitas gitu untuk memainkan lagu-lagu yang tidak hanya keroncong asli dalam tanda kutip yang tadi saya sebutkan sebagai keroncong nasional, tapi mereka kemudian juga menciptakan lagu-lagu yang berbasis kedaerahan gitu. Jadi bisa dikatakan karya um, Espadimin ini dengan orkes cendrawasihnya menjadi trigger gitu untuk orang-orang lokal itu kemudian membuat hal yang sama gitu untuk mengekspresikan ekspresinya itu tidak lagi dengan keroncong tidak hanya dengan keroncong nasional tapi juga berbahasa daerah gitu. Oke, bisa next Mas. Nah, ini yang kemudian saya cari, apakah di setiap daerah ya selain Surabaya itu muncul tradisi keroncong gitu. Nah, ini di daerah saya di Panarukan, namanya Panarukan. Kalau sekarang Situbondo, dulu namanya Panarukan, masih masih Kabupaten Panarukan. Saya sempat mencari data-data visual, foto-foto lawas begitu dari seorang kolektor foto di Situbondo dan menemukan banyak sekali foto yang di dalamnya itu berdekatan dengan keroncong gitu. Yang pertama yang di kiri, sisi kiri itu kita bisa melihat ada selo di situ ya. Selonya tidak digesek, selonya dimainkan dengan fingering, dipetik. Selo petik ini kalau mau diasumsikan ini dekatnya dengan keroncong gitu. Yang dekatnya dengan keroncong karena kalau selo digesek itu tidak ada, hampir-hampir tidak ada di zaman itu dimainkan di keroncong, tapi lebih dekat di keroncong. Dan ketika saya tanyakan, ini fotonya sekitar tahun berapa? Itu tahun 30-an gitu ya, dimainkan di Pendopo Kabupaten. Nah, yang menarik adalah di sana juga ada instrumen brass. Instrumen brass. Nah, setelah saya cek, ternyata di era itu, di tahun 30-an, itu memang lagi musim musik brass. Gitu. Orkes brass ya, brass band gitu ya. Dan tidak hanya di Situbondo, ternyata di Lumajang, kemudian di Yogyakarta, itu juga lagi musim orkes brass itu. Nah, sehingga
corak keroncong yang dimainkan itu mirip-mirip sebetulnya seperti yang dimainkan oleh Sinar Madura tadi ya, irama rumba gitu-gitu. Kemudian Latin dan lain sebagainya. Karena dari komposisi musiknya itu mirip-mirip sebenarnya. Jadi saya membayangkan karena data audio kan tidak ada, data auditif itu tidak ada. Saya membayangkan data visual ini masih nyambung gitu dengan era keroncong yang apa yang dijelaskan oleh Haryadi Swadi. Kemudian di sebelah kanan, ini juga menarik gitu. Kita bisa melihat keroncong tapi instrumennya sudah sangat modern gitu ya. Ada saksofon di situ, kemudian ada drum gitu. Ini tidak seperti yang saya bayangkan karena di Situbondo hari ini itu jarang sekali saya temukan musiknya begini gitu. Justru di era lama ada gitu. Nah, ini menarik ternyata di tahun segitu, tahun 30-an sampai 50-an memang Panarukan menjadi pusat industri gitu kalau di Tapal Kuda sehingga hubungannya dengan barat itu memang sangat kuat di era itu sehingga influen musik yang seperti ini itu sudah masuk gitu diasumsikan sudah masuk di era itu. Gitu. Kemudian lanjut, Mas. Nah, ini juga yang penting. Jadi di periode Hindia Belanda itu ada satu event yang sangat sangat populer namanya keroncong konkurs. Keroncong konkurs ini event lomba keroncong. Nah, dan ini hampir di seluruh Jawa itu ada gitu. Di Surabaya, kemudian Pasar Gambir Jakarta, kemudian di Semarang, di Cirebon dan lain sebagainya. Nah, biasanya event keroncong konkurs ini mendatangkan artis gitu, kemudian dipertandingkan gitu ya. Jadi jawara-jawara keroncong yang dulu itu disebut sebagai Miss gitu ya, Miss Ribut siapa gitu dan lain sebagainya, itu didatangkan untuk dipertandingkan. Nah, di Situbondo dulu juga ternyata pernah ada gitu. Ini tahun 56 kalau dari data yang saya punya. Ini menarik ya, keroncong konkurs yang dipakai tapi pakaiannya sangat tradisional gitu kalau kita lihat itu keroncong konkurs tapi pakaiannya sangat tradisional. Saya nggak bisa memastikan repertoar lagunya apa yang dimainkan, tapi kalau dari suasananya nampaknya masih sama gitu ya seperti era keroncong di Indonesia pada saat itu. Oke, bisa dilanjut, Mas. Nah, kemudian dari data-data yang saya punya, saya mencari kemudian data kekinian setelah pasca kemerdekaan itu seperti apa sih kehidupan keroncong Madura. Ternyata dari kisaran tahun 80-an sampai 2000-an itu ternyata muncul banyak sekali pencipta lagu keroncong dengan berbahasa daerah. Gitu. Selain berbahasa daerah, mereka juga menggunakan idiom-idiom musik Madura gitu di dalam musik keroncongnya. Nah, ini banyak sekali saya temukan di Bondowoso, di Jember, dan Situbondo. Nah, yang menjadi trigger sebenarnya adalah yang tadi itu, keroncong cendrawasih itu. Itu menjadi trigger. Nah, beberapa pencipta lagu yang terkenal yang di Bondowoso itu salah satunya Pak Adi Kresna. Pak Adi Kresna ini pencipta lagu yang sangat tersohor di Bondowoso, bahkan lagu-lagunya itu menjadi lagu yang wajib dinyanyikan anak-anak di sekolah gitu ya, di Bondowoso. Nah, Pak Adi Kresna ini punya putra gitu yang namanya Pak Dwi Yuliadi dan Pak Rudi Pancemairu. Mereka semua ini adalah pemain keroncong gitu. Pemain keroncong dan ketiganya ini sudah pernah rekaman di Surabaya dulu di Golden Hand Record gitu. Nah, merekam lagu-lagu yang Madura, berbahasa Madura. Judulnya Dung Dung Anak gitu, kemudian Tapai gitu. Tapai ini tape dalam bahasa Indonesia. Kemudian Manok Keteran, Kagem Ebu, Manrustina, Nyonteng, Panjilaras, Katrema gitu. Ini lagu-lagu yang berbahasa Madura dan membicarakan persoalan-persoalan sosial orang Madura. Persoalan sosial keseharian gitu. Jadi dibawakan dengan irama keroncong. Nah, selain di Bondowoso, di Situbondo juga ada beberapa pencipta lagu. Salah satunya Pak Edi Sunyoto namanya. Pak Edi Sunyoto ini menciptakan lagu Situbondo Taresna, Nalae Bumi, Alas Malas gitu. Dan belakangan terakhir juga ada uh, pencipta lagu dangdut Madura yang terkenal ya, namanya Pak Agus Rajana. Ini baru saja meninggal. Nah, beliau juga menciptakan lagu yang dikhususkan untuk keroncong, judulnya Cangkem Komere. Gitu.
Jadi setelah pasca industri tadi cendrawasih itu kemudian itu menginspirasi banyak pelaku keroncong di daerah untuk menciptakan ekspresi-ekspresi musik keroncong yang sama gitu. Oke, bisa dilanjut lagi, Mas. Nah, ternyata musik keroncong itu ketika kita melihat secara luas begitu, musik keroncong di Indonesia ternyata tidak tunggal. Jadi setiap daerah itu punya ekspresi musik yang berbeda-beda gitu. Walaupun iramanya keroncong gitu, tapi mereka punya ekspresi yang unik gitu. Di Makassar kita bisa kenal namanya langgam Makassar gitu. Ini keroncong juga tapi berbeda gitu. Secara vokal berbeda, secara instrumentasi berbeda gitu ya. Kemudian di Banyuwangi ada keroncong Belambangan namanya. Nah, kalau di Jawa kita kenal dengan langgam Jawa gitu, langgam Jawa keroncong yang eh, yang salah satu ratunya ya Waljina yang kita kenal. Oke, bisa lanjut Mas. Nah, bagaimana keroncong Madura hari ini? Nah, ini agak sedikit narsis. Eh, Beberapa waktu kemarin, saya bersama teman-teman itu punya keinginan gitu ya, punya keinginan untuk merevitalisasi sebenarnya dan merekonstruksi ulang lagu-lagu keroncong yang pernah dibuat oleh pendahulu gitu ya, para pencipta lagu keroncong Madura terdahulu untuk dikreasikan ulang sehingga bisa diterima oleh anak-anak muda zaman sekarang. Nah, di dalam proyek ini gitu ya, di dalam peluncuran album ini kami meriset beberapa data yang sudah kami punya di Bondowoso dan Jember terutama, kemudian situ Bondo, kami mencari lagu-lagu keroncong Madura, kemudian dari lagu yang ada itu kami pilih kira-kira 4 sampai 5 yang lama gitu, itu kami aransemen ulang, kami coba aransemen ulang dengan gaya yang tidak hilang keroncongnya, tapi juga bisa diterima oleh anak-anak di zaman sekarang gitu. Beberapa lagu yang lawas itu yang digarap adalah Geik Bintang itu, kemudian Len Bulenan, kemudian Katrema ciptaan dari Pak Dwi Yuliadi, Pak Yul, kemudian Cangkem Komere lagunya Pak Agus Rajana itu kami coba kreasikan ulang. Kemudian selain itu juga kami membuat lagu-lagu yang baru memang lagu yang baru untuk dikreasikan di dalam Keroncong Madura. Teman-teman bisa mendengarkan lagu-lagu Keroncong Madura yang sudah digarap ini di Spotify dan di beberapa platform digital streaming supaya bisa mendengar kira-kira perbedaannya apa sih dari yang orkes cendrawasih tadi. Kalau yang orkes cendrawasih tadi yang oleh Olang itu teman-teman bisa mendengarnya di YouTube di YouTube Maduri Sounds yang saya kelola bersama teman-teman itu masih ada audionya bisa didengar jadi produksi album itu bisa dilihat kemudian bisa dibandingkan dengan produksi yang sekarang itu dari situ mungkin nanti kita bisa melihat di mana sih sebenarnya idiom yang penting dari musik keroncong Madura itu dan di mana pengembangannya nanti kita mungkin bisa melihat dari sana kemudian nah ini berikutnya ternyata setelah saya melihat banyak sekali media sosial, ternyata keroncong Madura juga diminati sebenarnya. Genre keroncong berbahasa Madura itu ternyata sudah banyak yang berminat. Salah satunya di TikTok ya, akunnya Rida Sanima ini ya, atau ini salah satu konten creator yang belakangan saya tahu ternyata orang Situbondo juga gitu. Yang beberapa kali mengcover lagu-lagu hits gitu, kemudian dibahasa madurakan dengan irama keroncong, itu ternyata hype gitu ya. Jadi FYP gitu ya. Jadi viral gitu. Dan di kalangan kami sangat terkenal gitu. Anak ini sangat terkenal karena mengkreasikan lagu-lagu yang hit itu ke dalam saya meyakini bahwa sebenarnya musik keroncong Madura itu bisa diterima ternyata gitu. Dan itu bisa ditunjukkan gitu dari bukti-bukti yang sudah saya sampaikan. Hanya saja mungkin um, jarak antara kekosongan musik keroncong itu memang sangat jauh gitu ya. Dari periode 2000 sampai
sekarang itu memang hampir tidak pernah ada musik keroncong gitu di Tapal Kuda. Nah, baru-baru inilah musik keroncong itu diangkat kembali gitu dengan nuansa yang baru, dengan sentuhan-sentuhan yang baru, dan tentu saja tidak kehilangan cita rasa yang dulu sudah pernah ada gitu diciptakan oleh para musisi senior gitu. Nah, begitu mungkin yang bisa saya ceritakan. Ini agak sedikit panjang, mohon maaf Pak. Sudah 45 menit, nanti mungkin kita bisa diskusinya lebih lebih luas gitu di setelah presentasi. Terima kasih. Nah, ini menarik sekali loh Mas. Tadi itu kalau saya ikuti ya, apa itu kan menceritakan betul-betul dari sejarahnya, Iya, dari sejarahnya. ya, Jadi kapan masuknya musik keroncong, siapa yang membawa, ya ya, itu ternyata dari Portugis, ya itu kan ya, menarik itu ya. Terus juga dilanjutkan juga akhirnya eh, kita punya bukti-bukti, kita ya, bukti-bukti walaupun bukti audionya nggak ketemu, ya, kita punya susah bukti Pak. foto. Ya, di zaman Kita punya bukti foto. Nah ini yang ya, namanya peneliti itu memang harus begitu. Jadi tidak ada cara ini, kita cari cara lain. Tapi kalau saya sarankan, Mas Jaya ya, coba dicari lagi juga di Leiden ya. ya, Di Leiden di sana itu insya Allah lah ya, itu koleksi-koleksi dan sejarahnya itu lebih lengkap ya. Jadi kalau mau nambahi ensiklopedia yang sudah ada atau mungkin sudah dimasukkan juga ya itu. Nah, jadi kita mengikuti lah kira-kira zaman sekarang ini kemana. Karena kalau saya lebih menyukai cara berpikir anak-anak muda yang sifatnya mau menerima, ya, mau mengeksplor. Kalau saya tidak bahwa yang sepuh-sepuh senior itu tidak tetapi asalkan yang sepuh kemudian itu mau membuka diri itu kemana sih trennya anak-anak katakan seperti tokoh senior yang saya masih kagum itu Pak Tajul Arifin. Pak Tajul Arifin meskipun beliau itu adalah abdi dalam ya ya, ya, keraton juga, tapi beliau itu humble. Uh, ketika Tajul nggak mau sabu R-nya itu Raden mestinya Raden Tajul Arifin ya. Nah, beliau itu kemarin yang pertama itu membuka lagi Joko Tuli. Joko Tuli ya, yang tadi ya kemarin pagi kalau di Indonesia ya di Indonesia pagi ya. Beliau nanti dalam minggu depan itu sudah mengisi lagi yang kalau dengan topik lain lah. Dan muncul topik baru lagi. Kenapa? Keris. Karena pada waktu cerita yang ini dia mengungkap masalah keris loh. Ini penting. Ternyata ada data bahwa di Sumeneb itu ada 400 atau 800 empu keris. Waduh, berarti yang terbesar ini. Malah menurut data itu yang terbesar. Sampai-sampai Ibu Ani Yudhoyono itu pesan keris itu ke Sumeneb. Saya nggak apa-apa lah kita mencontoh yang baik. ya, ya, Mencontoh yang baik. Nah, dan saya khawatir yang lama-lama ide-ide lama itu tanda kutip tidak semuanya harga mati. Nah ini nih. ya. Itu juga sama seperti keroncong sebenarnya, Pak. Jadi kalau saya bercerita kenapa keroncong itu tidak bisa diterima gitu. Bahkan tahun 2000-an itu mandek gitu ya. Tidak Iya, iya. seolah perkembangannya selesai, itu karena memang ada istilah pakem itu. Selesai sehingga tidak bisa dikembangkan gitu. Itu yang sebenarnya membuat membuat justru musiknya susah untuk Itu diterima. Mas Jaya, saya lebih suka ini. Uh, Ya, Sebetulnya baik senior oke, junior, kaula muda yang milenial apapun ya generasi Z atau apa boleh. Tapi kalau kita itu kalau saya mensinkronkan ya ditambah dikit ya.
Ini baru saja, misalnya saja ya kemarin ya, itu ada gamelan. Oh, gamelan. Jenengan tahu gamelan. Ya, ya. Nah, kalau saya malah saya pancing, ada nggak kira-kira orkestra gamelan? Jadi sebetulnya saya suka sekali untuk apa ya, memicu. Romantik ya. Ya, jadi bagaimana ini? Kalau orkestra itu lebih ditambah ini, ditambah, lah itu suasananya lebih, wah, glamornya itu lebih tinggi, penggemarnya pun mungkin lebih lebih banyak. Seandainya harga mati tadi itu pakemnya ini harus ini, Ya, wah sudah tersabar. selesai. Tadi Ya selesai. memang apa? Memang sengaja saya berikan sejarah begitu, Pak. Jadi bagaimana sih zaman dahulu gitu. Sebenarnya keroncong itu di zaman dahulu sangat-sangat terbuka, gitu. Sangat-sangat urban gitu. Musik kalangan urban, sangat internasional banget gitu. Bisa menerima apapun, inklusif. Cuman ketika berkembang di pasca kemerdekaan itu menjadi pakem gitu loh. Itu kan ada hubungannya dengan politik tadi. Betul, ya. Nah, Sangat ini politik. teman-teman, jadi teman-teman ini kan sebetulnya sudah zaman demokrasi begini. Kalau pakemnya itu ditentukan oleh yang megang kekuasaan, Betul, nah, betul. tanda kutip, Ya, ya. saya itu pendidik, anak didik saya harus lebih baik dari saya. Ya, ya, ya. Murid-murid saya harus lebih maju. Yang tadi yaitu ulasan saya, Mas Jaya. Kalau panjenengan mau menyimpulkan satu dua kalimat, Ya, ya, monggo. ya. Ya, sebenarnya dari keroncong kita bisa belajar tentang kebinekaan sebenarnya, Pak. Yang ini menyambung apa yang tadi dikatakan oleh Pak Dimyati ya, bahwa em, kita belajar dari sejarah keroncong saja, Pak, bahwa keroncong itu tidak dilahirkan dari apa homogen ya, sesuatu yang homogen. Justru itu proses inklusivitas menurut saya. Ruang urban yang di situ bisa diterima banyak hal dan lain sebagainya. Dan menurut saya Indonesia bisa belajar dari peristiwa itu ya. Bagaimana dari keroncong itu kita bisa belajar tentang toleransi, tentang penerimaan hal yang baru, bagaimana perubahan dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang mungkin bisa saya sangkut pautkan gitu dengan pembicaraan terakhir kita gitu, Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Panaka Jaya. Jadi dari Bapak sudah memberikan inspirasi yang lebih luas. Ya, Itu. Nah, nanti kalau kolaborasi kita ini berjalan, ya, baik yang di diaspora maupun yang belum ini, ya kita mau saya impor besar-besaran juga, impor besar-besaran juga. Nah, paling tidak ini yang saya ingin sampaikan, tolong melewati exchange visitor, ya, ya, exchange visitor. ya, Pak. Jadi dosen itu ada pertukaran, pertukaran. Nah, itu kalau dilihat diklik di Kedutaan Besar Amerika itu ada. Itu kalau diklik bisa itu 1 tahun, ya, bisa 2 tahun, ya, bisa itu. Termasuk pertukaran pelajar, Ya, ya, pertukaran mahasiswa dan pelajar. Itu dimanfaatkan sehingga kita bisa menemukan apa kesempatan-kesempatan. Kalau saya kesempatan emas, ya, karena betul. bisa kita membandingkan apa yang kita miliki dan apa yang dimiliki orang-orang lain. Ya, betul. Terima kasih Mas Panagajaya, terima Sama-sama, kasih Pak. Ya. saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.